Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak di rutinitas yang gitu-gitu aja? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah ide yang cukup radikal, bahwa inovasi sejati itu bukan soal teknologi canggih atau rapat direksi, tapi justru soal perjalanan pribadi buat merancang ulang hidup kita. Kita semua kayaknya tahu ya alur hidup yang standar, sekolah, kerja, terus pensiun. Tapi, gimana kalau di dalam hati ada perasaan yang mengganjal yang bilang kalau pasti ada sesuatu yang lebih dari ini? Perasaan kalau potensi sejati kita tuh belum kesentuh, masih terkurung sama ekspektasi orang lain. Kalau kamu ngerasain itu, pembahasan ini cocok banget buat kamu. Oke, coba deh kita definisikan ulang kata inovasi. Lupakin dulu soal teknologi atau startup. Anggap aja inovasi itu adalah sebuah tindakan berani dari diri kita sendiri buat nantang kebiasaan, buat mengguncang rutinitas, dan akhirnya menciptakan perubahan positif yang benar-benar transformatif di hidup kita. Nah, ide ini tuh bukan sekedar teori kosong loh. Konsep ini lahir dari rahasia inovasi. Sebuah kumpulan kisah nyata dari orang-orang visioner yang udah ngebuktiin kalau perubahan terbesar itu nggak dimulai di ruang rapat, tapi justru dari langkah pribadi yang paling berani. Yuk kita lihat apa aja temuan mereka. Jadi, apa sih inovasi baru ini? Gampangnya gini, ini adalah inovasi yang sumbernya dari passion dan intuisi, bukan cuma soal cari untung. Ini tentang lihat masalah, entah di dalam diri kita atau di dunia, terus kita pakai kreativitas kita buat menciptakan efek domino pertumbuhan dan kelimpahan buat semua orang. Rahasia pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya, adalah semua perubahan yang awet itu mulainya dari dalam. Sebelum kamu bisa mengubah dunia di luar sana, kamu harus lebih dulu ngerjain pekerjaan rumah di dalam diri, yaitu soal pola pikir dan identitas diri. Nah, titik awal inovasi ini kadang-kadang justru nggak terduga loh. Buat banyak orang kayak Mel B. Armstrong contohnya, perjalanan mereka itu nggak dimulai dari ide bisnis, tapi dari proses penyembuhan. Justru dengan berani menghadapi trauma dan menerima kerentanan, mereka berhasil mengubah masa lalu yang sulit jadi sumber kekuatan dan empati. Tapi inovasi itu nggak melulu lahir dari perjuangan. Dr. Elisa Roberts nunjukin sisi lainnya, yaitu kesenangan. Dengan sengaja kita masukin hal-hal yang bikin kita happy ke dalam rutinitas, kita itu sebenarnya lagi ngisi bensin buat kreativitas kita. Jadi kesenangan itu bukan hadiah di akhir, tapi bahan bakar penting buat memulai. Nah, jadi intinya tuh di sini. Inovasi internal adalah soal pergeseran mindset yang total. Dari yang tadinya terus-terusan nyari validasi dari luar, jadi fokus membangun pondasi batin yang kokoh. Ini tentang benar-benar kenal sama diri sendiri, nerima semua bagian dari diri kita, bahkan yang nggak sempurna. Dan dari situlah, kita bisa nemuin tujuan unik kita. Oke, pondasi di dalam udah kuat nih. Terus gimana? Nah, rahasia kedua ini ngebahas gimana caranya mengubah pekerjaan batin tadi jadi kenyataan di luar. Gimana kita menerjemahkannya jadi sebuah aksi nyata, jadi karir atau bisnis yang nggak cuma sukses, tapi juga terasa otentik banget buat kita. Robin Greaves, seorang pelatih inovasi karir, ngasih kita semacam peta jalan yang praktis banget. Jadi ini bukan soal nekat lompat gitu aja ya. Mulai dulu dengan temukan tujuan kamu. Terus, eksplorasi berbagai kemungkinan. Uji ide-ide kamu lewat proyek-proyek kecil yang resikonya rendah. Nah, baru setelah itu, kamu siap buat meluncurkan babak baru hidupmu dengan penuh percaya diri. Coba deh lihat cerita luar biasa dari Chamundai Kuran. Dia ini seorang pengacara yang udah jenuh banget, terus dia berdoa minta petunjuk. Dan jawaban yang datang adalah, mulai klub tawa. Kedengeran aneh kan? Tapi justru dengan ngikutin intuisi yang unik itu, dia malah nemuin panggilan sejatinya dan ngebangun merek pengacara tawa. Ini bukti kalau jalan yang paling gak terduga seringkali justru ngebawa kita ke kebahagiaan terbesar. Dan disinilah letak kekuatannya. Pengalaman hidupmu yang unik, kemenangan, kegagalan, patah hati, dan pemulihan, itu semua adalah bahan mentah buat inovasi pribadimu. Seperti kata Julie Watson, kesulitan itu bukan buat disembunyikan, tapi justru itulah yang membentuk kita. Itulah sumber cerita otentikmu. Nah, sekarang kita sampai di rahasia terakhir yang bakal nyambungin semuanya. Perjalanan ini nggak berhenti cuma buat kepuasan diri sendiri. Inovasi pribadi yang sejati, ujung-ujungnya adalah tentang menggunakan jalan unik kita buat ngasih dampak yang berarti buat orang lain dan dunia di sekitar kita. Dan dampak ini bentuknya bisa macem-macem banget loh. Lihat deh variasinya. Mulai dari ngebimbing anak muda, pakai praktik tradisional buat nyembuhin trauma, sampai ngebangun bisnis sosial buat ngatasin kelaparan, atau bahkan ngerancang arsitektur yang bikin orang lebih sejahtera. Intinya, saat kamu udah selaras sama tujuanmu, kontribusi unikmu itu bakal nemuin jalannya sendiri buat mengubah dunia. Jessie Liu ngerangkum semangat ini dengan keren banget.
Inovasi kamu itu nggak terjadi sendirian di ruang hampa. Waktu kamu ngejar tujuanmu, secara alami kamu akan menarik orang lain yang punya visi serupa. Nah, kolaborasi inilah yang mengubah ide-ide pribadi jadi gerakan yang bisa menjawab tantangan sosial yang lebih besar. Kamu nggak perlu ngerjain semuanya sendirian. Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Ketiga rahasia ini tuh nyambung satu sama lain. Kamu berinovasi dari dalam, yang bikin kamu bisa berinovasi buat jalan hidupmu, yang pada akhirnya bikin kamu bisa berinovasi untuk menciptakan dampak. Perjalanan pribadimu punya kekuatan buat jadi hadiah bagi kita semua. Kita udah bongkar 3 rahasia besar buat membuka jalan baru. Tapi sekarang yang paling penting adalah kamu. Semua ini cuma bakal jadi wawasan sampai kamu mutusin buat bertindak. Transformasi yang sesungguhnya itu dimulai saat kamu mengambil langkah pertama itu. Jadi aku mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kamu. Rahasia inovasi mana yang mau kamu buka duluan buat dirimu sendiri? Apa kamu mau mulai dengan ngeliat ke dalam? Atau kamu mau mulai coba-coba jalan baru? Atau mungkin kamu mau fokus gimana caranya kamu bisa ngasih dampak? Coba renungkan ini, karena jawabanmu adalah kunci buat babak selanjutnya di hidupmu. Jadi ingat ini ya, perubahan yang paling kuat, bisnis yang paling sukses, dan hidup yang paling bermakna, itu semua nggak akan kamu temukan di luar sana. Semuanya dimulai dari dalam. Perjalanan inovasimu dimulai sekarang. Terima kasih sudah menyimak.